Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Apsyari Putri Media SPB. Teman-teman bisa panggil saya Miss Ai. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar ilmu geografi. Nah, materinya itu sendiri mencakup definisi, objek studi, ruang lingkup, konsep esensial, pendekatan geografi, prinsip, dan aspek dari geografi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi geografi. Baik, istilah geografi ini pertama sekali diperkenalkan oleh Eratosthenes pada tahun 276 sampai 104 sebelum Masehi. Eratosthenes adalah seorang ahli geografi yang telah membuat sebuah buku yang berjudul Geographica. Nah, beliau mengatakan, geografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata geo berarti bumi dan graphian berarti tulisan. Jadi geografi dapat dikatakan sebagai tulisan tentang bumi atau ilmu bumi. Namun sebenarnya geografi tidak hanya mempelajari tentang permukaan bumi saja, tetapi juga mempelajari benda-benda di luar bumi dan di luar angkasa. Dengan demikian, pengertian geografi dapat didefinisikan menjadi lebih luas dan dapat mengakumulasi semua hal di atas. Nah, dapat dikatakan bahwa geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, penduduk, flora fauna, udara, iklim, dan segala yang berinteraksi dengannya. Oke, selanjutnya objek studi geografi. Nah, di objek studi geografi ini dibagi atas dua, yaitu objek material dan objek formal. Nah, di objek material ini kita membahas bagaimana geografi itu dilihat dari segi geosfernya atau mengkaji tentang fenomena geosfernya yang terdiri atas lapisan litosfer atau lapisan kulit bumi, kemudian lapisan atmosfer atau lapisan udara, lapisan hidrosfer atau lapisan air, biosfer atau lapisan hewan dan tumbuhan, kemudian antroposfer yaitu lapisan manusia atau gejala aktivitas manusia. Nah, di sini contohnya, misalnya nih kita mengkaji masalah tentang banjir. Nah, di banjir itu yang kita lihat kan bukan cuma banjirnya saja. Kita lihat bagaimana debit air hujannya, kemudian kita lihat bagaimana tekstur tanahnya, kita lihat bagaimana tanamannya, vegetasinya di sekitar daerah banjir tersebut, kemudian kita juga melihat bagaimana aktivitas manusianya. Nah, hal-hal yang kita lihat itu disebut sebagai objek material. Selanjutnya, objek formal. Objek formal merupakan cara pandang atau cara berpikir kita terhadap gejala atau fenomena geografi yang terjadi di permukaan bumi. Nah, objek formal ini dapat dijawab dengan pertanyaan 5W1H, yaitu what, where, when, why, who, dan how. Nah, kita ambil contoh misalnya fenomena banjir tadi. Untuk pertanyaan what, apa yang terjadi? Dapat kita jawab bahwa yang terjadi adalah fenomena banjir. Nah, selanjutnya, where? Di mana lokasi banjir itu terjadi? Selanjutnya untuk when, kapan peristiwa banjir itu terjadi? Kemudian untuk pertanyaan why, mengapa peristiwa banjir itu terjadi? Nah, untuk pertanyaan who, siapa pelaku dari peristiwa tersebut? Nah, ini dapat kita jawab ya, dapat kita gabungkan dengan fenomena antroposfer tadi atau objek material yang antroposfer tadi, bahwa banjir dapat dikaitkan dengan aktivitas manusia. Contohnya penambangan liar, pembuangan sampah sembarangan. Nah, itu penyebab terjadinya banjir atau pelaku dari bencana banjir itu terjadi. Selanjutnya how. How ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana peristiwa tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan baik. Nah, keenam hal ini merupakan kunci dari penentuan objek formal geografi. Selanjutnya, untuk ruang lingkup ilmu geografi, di sini ruang lingkup ilmu geografi itu berkaitan dengan ilmu penunjang geografi. Nah, sebelumnya sudah kita bahas bahwa ilmu geografi itu atau geografi dia berkaitan dengan fenomena geosfer, yang mana di sana ada litosfer atau mempelajari tentang kulit bumi, hidrosfer mempelajari tentang air, atmosfer mempelajari tentang udara, biosfer mempelajari tentang makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan, dan antroposfer mempelajari tentang fenomena atau aktivitas dari manusia. Untuk litosfer atau lapisan dari kulit bumi, itu cabang ilmu geografinya yang pertama ada geologi, berkaitan dengan batuan, geomorfologi berkaitan dengan bentuk lahan,
Ilmu tanah berkaitan dengan tanah, mineralogi berkaitan dengan kandungan mineral yang terkandung dalam kulit bumi atau lapisan tanah. Selanjutnya, untuk hidrosfer atau lapisan air, cabang ilmu geografinya itu ada hidrologi, itu tentang air, dan oseanografi, itu tentang lautan. Dan untuk cabang ilmu atmosfer atau dari lapisan udara itu ada meteorologi, dia membahas tentang cuaca, dan klimatologi, dia membahas tentang iklim. Untuk biosfer yang membahas tentang makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, itu ada cabang ilmu geografinya, biogeografi, dan ekologi. Nah, ini dia membahas tentang makhluk hidup, kemudian juga dia membahas tentang lingkungan. Untuk lapisan antroposfer atau lapisan yang membahas tentang fenomena, gejala, dan aktivitas manusia, di sana ada geografi penduduk, geografi ekonomi, selain itu juga biasanya ada geografi politik, geografi sejarah, geografi sosiologi, dan lain sebagainya.